anggap sebagai orang baik, ada yang berbuat baik agar dia jadi baik ke kita, ada yang berbuat baik agar dia tidak berbuat jelek, ada yang berbuat baik agar orang terjerat, terpenjara terperangkap oleh kebaikan. Itu ada tuh. Saya dengar dari cukong yang tobat lah gitu ya. Cara yang paling gampang kepada pemerintah atau aparat, kasih terus. Tanya nomor rekeningnya, kita kasih, anaknya belikan HP, istrinya dibelikan tas, kalau mau keluar negeri diongkosin, ya kasih saja. Maka yakinlah dia tidak akan pernah bisa nangkep saya. Gitu katanya. Paling gampang dia baik, tapi perang untuk menjebak orang. Bagi orang Islam, kalau mau baik sajalah. Mau orang terima kasih atau tidak, itu urusan dia, urusan kita. Gampang. Berbuat baik. Nah, gimana kalau suatu saat kita melakukan kesalahan dan diketahui orang, ya tobat. Saya mah 3 tek mula Pak Opik. Itu konsekuensi sebagai penggugur 3 tek mula. Tapi saya sudah tobat. Jadi saya lama. tetap dihargainya, nggak apa-apa. Jangankan kita yang salah, yang tidak salah aja para nabi tetap. Eta mah tingali geura YouTube Rian TV. Apa teh Ustaz yang memperbaiki diri? Ngeri ningali sina. Itu saya lupa istilahnya. Ada Memberi makan orang gila. Ada muslih. Rian TV coba tingali. Orang yang sibuk 2 juta subscriber Pak Opik. Banyak orang. Tapi kemanusiaan sih eta mah sosial naon sih ngaranna teh? Sosial eksperimen. Ngajak orang lain jadi baik, pasti ada musuhnya. Ini serius hadirin, karena tidak Tinggalilah. semua orang Aya pesan-pesan ono ge. Jadi saya ge pertama ningali ceurik kalau ada yang membenci orang-orang yang jarang mengajak sudah orang lain baik. Tapi kalau dia jadi baik sendirian, penjahat juga tidak merasa terganggu. Tapi kalau sudah baik dan ngajak orang lain baik, yang kebanyakan postingan jeung Irfan Hakim yang itu sunatullah. Tidak usah heran, tidak usah kaget, tidak usah mengatakan kenapa ya. Saya tuh padahal saya tuh cuma ngajak dia sholat, tapi saya jadi dimusuhin. Saya yang nurutan kitu Kalau sholat sendiri mah nggak begitu dimusuhin. Tapi kudu boga. Tapi kalau ngajak orang sholat pasti ada lawannya. Jangan aneh, benar? Halo? Pahalanya juga beda. Ya sudah, begitu saja. Jadi kalau nanti kita berbuat salah lalu terekspos misalkan ya, wah udah fokus saja tobat ya. Bukan fokus takut dihina orang, bukan fokus takut namanya jatuh, udah jatuh ya. Lebih baik fokus tobat. Nanti bagaimana? Nanti kalau sudah waktunya Allah ngangkat lagi. Kan tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Di tangan Allah lah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah, engkaulah yang maha kuasa atas segala-galanya. Oleh karena itu hadirin sekalian, kitu mah subscriber nage sibuklah berbuat baik. Mobil eta nage. Suatu saat kita tergelincir berbuat salah, ya, kendaraan anak dan melakukan yang terbaik. Jangan menjadi sembunyi dan tertekan oleh penilaian orang. Komono di tukang nak kuat mah akan selalu ada yang tidak suka, menghina, menjelekan. Jangankan kita, para nabi saja yang sempurna. Inti nama ya, Pak Opik naon? Menghina, memusuhi. Lepas dari belenggu takut dinilai orang,
tai kotok hanya senang dinilai Allah, masya Allah, lebih ringan. Gerepek Karena kita sering takut sekali banyak ilmu yang udah dipelajari tapi tidak takut dinilai jelek oleh Allah. Gimana dong kita cuek ke orang? Bukan, siapa yang nyuruh cuek? Kalau kita sibuk ingin dinilai bagus oleh Allah, pasti orang-orang baik itu menilai kita baik. Yakin. Orang yang standar, yang baik menilai kita baik, tapi orang yang tidak baik tetap tidak suka. Ya, walaupun sebaik apapun yang kita lakukan, tetap tidak suka. Kalau orang udah pakai kacamata negatif, semuanya jelek. Kita senyum, dianggap sinis, ya kan? Kita nggak leher, dianggap menghina, dan kita tidak usah banyak terluka oleh orang-orang yang bersikap tidak baik begini. Ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau dilengkapi? Cara penyampaian oke sih memang bahasa teh jadi kudu tertata gitunya, dan mirip artis sih, jadi bisa naon sih, bisa disumputkan figur orang teh. Bahasa tubuh, komode bahasa. Iya, gini, kalau orang ngajar karena dia merasa, wah saya baik, saya pintar, saya soleh, giliran berbuat salah, dia pun jadi sangat malu. Karena merasa kebaikan itu datang dari dirinya. Tapi orang yang merasa bahwa saya bisa mengajar itu karunia Allah, kalau suatu saat dia salah, ya dia tobat. Dan dia tetap semangat berbuat baik, tidak mundur. Karena dia tahu kebaikan itu datang dari Allah, bukan dari dirinya. Dirinya mah pasti ada salahnya. Dia tobat, dia memperbaiki diri, dia malu dengan kesalahannya, tapi dia tidak berhenti memberikan kebaikan. Tidak mundur gitu, tidak jadi minder. Kan ada yang jadi mundur karena merasa saya udah nggak kepake. Nah, karena dia merasa dia yang bisa berbuat baik. Kemana sih kita aya nu ngurus kareta beh hayo. Kalau kita salah misal ditanya, padindin tasak nolalaja tukang kareta. Terus kita katakan, wah maaf saya belum paham, belum bisa menjawab ini dengan benar. Terus ada yang nyeletuk, wah Ustadz bodoh dong. Nah ini nggak usah tersinggung, ya. Ayo ngurus bonsai, di bonsai kalapa. Ayo. Kalau disebut bodoh, ya memang kita bodoh, ya. Baru tahu ya, gitu. Teori gampang, hadirin. Praktek nama ngurus orang. Tetapi harus kita memiliki latihan seperti ini, karena kalau enggak, ya. Tapi ngerima orang-orang bubarat, tidak stabil, ya. Eta mah mancing gitu, heuleuh-heuleuh bokit. Dengan respon orang. Lauk lagi segede orok. Ini ada satu lagi ya. Ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Geus beunang teh dilepaskeun teh geuning. Perkataannya begini. Ilmu seseorang itu dilihat dari amalnya. Ini penting. Orang mah lauk letiknya digoreng. Itu banyak ilmunya, pesantrennya 12 tahun, kuliahnya juga S3. Wah, dia berguru ke sana sini. Bukan itu alat ukurnya orang berilmu. Peralatan aja canggih sih memang batur mah amalnya. Kamera teh 3 angle gitu. Saudara sekalian, saya akan bagus lah ya. Memang sih ada kamera hiji mah teu bisa angle teh itu dilarang berburuk sangka. Jangan kayak dia tuh ya. Dia kerjanya buruk sangka. Ini mah 2 lah. Dan terlarang bagi kita ghibah, harap. Saya wanti-wanti. Jangan dekat sama dia. Dia belajar saja, belajar edit, belajar apa ini? Itu ilmunya benar. Tapi dia dianggap tidak berilmu karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi seperti keledai, buku banyak, tapi keledai emang gak ngerti apa-apa. Rata-rata 2 tahun sih batur oge. Inilah bahayanya dari orang yang namanya ilusi. Ngali channel-channel nu gede ge 2 tahun. Nambah ilmu, kedua tahun sudah beramal. Ini ketipu. Banyak yang ketipu oleh lamanya pendidikan, lamanya belajar, gelar yang disandang,
Padahal alat ukur keilmuan seseorang itu sebetulnya dua. Satu, kebersihan hatinya. Yang kedua, bukti amalnya. Jadi kalau lihat orang, wah ini Qurannya banyak nih, makin bersih nggak hatinya, makin bagus nggak amalnya. Nah itulah ilmu seseorang. Jadi kalau ingin lihat orang berilmu, depan hakim oke lumayan ya, tadi 5 juta. Jangan lihat banyaknya cerita tentang ilmu, tapi rasakan kebersihan hatinya dan ya, hewan bukti amalnya. Kadang yang panji Jadi petualang, jangan remehkan nih. Ada orang sederhana, kadang yang sudah ada imun, ya, atau kemarin itu kemana-mana sih. Kadang yang si eta oge yang ngerian TV kadang nih sebagai tukang pijit urus dalam nugelo. situasi begini, wah, jangankan orang mau dipijit, salaman aja nggak mau, nggak ada pijit. Jadi gimana nih dalam situasi sulit ini? Saya sih dalam situasi sulit ini kadang yang si harus Aziz lebih banyak gagap bersyukur kemana kan lagi. bareng ngelayong. Kaget tuh Pak. Biasanya kita mendengar sabar ya kan. Jadi beliau itu keyakinannya harus tambah Durasinya syukur. panjang wae 25 Karena menit. syukurlah yang membuka pintu karunia. Tunanetra, tidak ada gelar apapun, Tapi itu tapi bagus. Masya Allah. Jadi ditonton full. Nah, kadang-kadang kita terkecoh oleh casing. Jadi 2 juta ukurlah sampai dia udah kedalaman ditonton ilmu loba, seseorang paling loba teh 2 juta, dari 1,5 juta, amalnya, dari akhlaknya. lumayan tah. Hati bersih, amal soleh itu Sakit wujudnya mah akhlak karimah. berarti kehitung. Ada lagi pertanyaan? Jadi tegang nih para ustadz ya kan? Sebab nanti santri akan Ayam beran 2 ya juta ustadz mah ini nih, savideo apa sih lu dia. jangan melokot kayak gitu, latak dok walakal jannah, jangan marah-marah kamu bagi surga gitu sambil marah. Kira-kira Sabar dong, sabar. Innallaha ma'as sabirin, tahu? Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi ketahuan oleh anak, oh ini nggak ketahuan ilmunya nih, karena ilmu itu dari amalnya. Jangan menilai orang lain. Oh berarti sih itu ilmunya cetek. Jadi dosa dong. Udah nggak berilmu, suudon. Ya. Kucing berkelahi karena dia sesuai dengan ilmunya. Ya. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Ini dirilai di semua medsos. Nanti malam kajian Ma'rifatullah. Kalau tidak 6:30 sampai jam 7, maka ba'da isya langsung ya. Ada 2 pilihan dan dilaksanakannya di Eko Pesantren Darul Tauhid, tidak di Geger Kalong Bandung. Pertanyaannya kenapa? Supaya saudara jangan pada datang ya, di sini lebih jauh. Dan yang kedua, di sini masjidnya sangat terbuka. Maka di sini sirkulasinya lebih baik. Si Jadur, masih ingat? Sirkulasi pastikan baik. Wah, ada Eko. Jarak 2 meter dan durnya durasi tidak terlalu lama. Itulah sebabnya ceramahnya sekarang pendek-pendek saja ya. Selalu ada alasan. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran. Ya Allah, karuniakan kepada kami iman yang sempurna. Orang gila nusuk. Keyakinan yang benar. Sekali jabirnya dibahas eta Korean TV. Hati yang khusyuk. Orang gila mah kebanyakan tidak berbahaya cenah ge. Karuniakan kepada kami ya Allah. Tidak menyerang. Sisa umur yang penuh berkah. Ada orang gila asli. Umur yang penuh maslahat bagi sebanyak-banyaknya makhluk. Paling berontak lamun dia eta oge tara menyerang. Nikmatnya ibadah. Nya kabur. Iya mah menyerang lain nih orang gila. Hati yang tidak pernah berpaling darimu. Hati yang senantiasa merasakan kehadiranmu. Hati yang tidak berharap kecuali harapannya padamu. Hati yang tidak gentar dan takut oleh apapun selain takut jauh darimu. Karuniakan ya Allah hati yang penuh kasih sayang terhadap makhluk-makhlukmu. Jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya di jalan,
hanya karenamu. Seberat tahun ya Berikan penyerangan gitu kesempatan ya. kami melakukan yang terbaik ya Allah sebelum ajal kami tiba. Allahumma ighfir Lama lana wa berarti ya. liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wow. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lindungi kami dari wabah ini ya Allah. Angkat wabah ini dari umat manusia ya Rabb. Gantikan dengan turunnya hidayah taufik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabatku yang baik. Jaga jarak, pakai masker. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.